Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giavi Alferi, NPM 234116060 dari kelas MNG 23X. Di sini saya akan menyampaikan materi bagaimana cara membangun kepercayaan diri ketika berbicara di depan publik. Apakah kamu termasuk salah satu dari yang pernah mengalami pengalaman tidak siap ketika harus tampil di depan publik? Rasa gugup, gemetar, tiba-tiba suara hilang, keringat dingin bercucuran, bicara tiba-tiba belibet, pandangan kosong, dan sebagainya. Kira-kira, apa yang menyebabkan kondisi tubuh bisa demikian? Sit back and relax, ungkapan yang sering kita lihat di beberapa kesempatan saat kita dalam kondisi memperbaiki atau menunggu sesuatu untuk diperbaiki. Sebuah sinyal yang menuntun agar kita lebih tenang menghadapi kondisi kepanikan atau menghadapi sesuatu yang sedang terjadi. Kondisi seperti di atas sangat wajar dan natural dialami setiap orang. Banyak hal yang mempengaruhi atau melatar belakangi kondisi demikian. Salah satunya adalah karena ketidaksiapan kita saat diminta berbicara di depan umum. Merasa dihakimi, merasa bahwa kondisi kita tidak diterima dengan baik oleh lingkungan, trauma masa lalu, pernah mempunyai pengalaman buruk saat tampil di depan umum, dan kondisi psikologis lainnya. Kita pada umumnya sangat membutuhkan pengakuan, perhatian, umpan balik, pujian, dan berbagai kata positif lainnya. Tidak salah memang karena kita adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berhubungan secara timbal balik dengan manusia lain. Dalam sosiologi, makhluk sosial adalah sebuah konsep ideologis di mana masyarakat atau struktur sosial dipandang sebagai organisme hidup. Kita membutuhkan interaksi dengan orang lain, interaksi dengan makhluk sosial lainnya. Interaksi sosial dapat dilakukan dengan berbicara, mendengar, berkumpul, berorganisasi, dan sebagainya. Sederhananya, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin pertemanan, diskusi bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Berbicara di depan umum merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki kita sebagai seorang ASN. Tidak dipungkiri, berbicara di depan publik bukan sesuatu yang mudah. Seringkali, hambatan yang tidak terduga datang. Namun demikian, kemampuan berbicara di depan publik tetap dapat diasah, dilatih, dan dikembangkan. Public speaking atau berbicara di depan publik atau umum itu sendiri memiliki manfaat sebagai sarana untuk menyatukan banyak orang di waktu yang sama. Menyampaikan pendapat, gagasan, pencapaian tujuan atau target, membangun keyakinan atau mempengaruhi banyak orang, dan sebagainya. Dan untuk berbicara di depan publik atau umum, sejatinya kita harus memiliki satu teknik atau seni berbicara secara umum. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun atau menciptakan teknik berbicara yang benar-benar berdampak untuk seluruh pendengar atau audiens. Bagaimana menyiapkan sikap mental yang lebih terjaga? Berikut beberapa tips yang mudah diingat, yakni rumus sederhana 3M. Yang pertama, melatih diri. Dengan sering melatih diri, ini merupakan cara terbaik untuk menjadi lebih siap ketika berbicara. Kita akan lebih terbiasa. Bagaimana caranya? Latih vokal sebaik mungkin. Berbicara di depan rekan kerjamu, minimal 2 atau 3 orang agar mereka mampu memberikan feedback. Feedback sangat dibutuhkan sebagai sarana meningkatkan kepercayaan diri. Ini termasuk menyiapkan diri berpenampilan lebih baik, melatih kepercayaan diri dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi dengan lebih baik. Yang kedua, mengulang. Tidak ada satu hal yang sempurna tanpa diulang. Ada istilah yang sudah sangat umum. Practice makes perfect. Dengan berlatih dan terus mengulang-ulang, maka sesuatu yang sebelumnya tidak kita kuasai menjadi mudah dikuasai. Begitupun dengan mengulang-ulang berlatih berbicara di depan umum. Setidaknya, dengan berlatih, kondisi mental akan lebih terjaga. Cara terbaik untuk mengasah keterampilan atau membuat sesuatu lebih baik adalah dengan berlatih tanpa henti. Yang ketiga, menyiapkan materi. Terakhir adalah kesiapan dan persiapan materi. Selain kamu menyiapkan diri secara lebih proper, tentu saja yang membuat sempurna penampilan kita saat di depan umum adalah konten materi yang akan kita sampaikan. Siapkan materi dengan baik, tidak harus berlebih tetapi mencakup 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, opening.
Secara garis besar, dalam bagian ini mencakup kata pembuka, salam sapa, building rapport, sederhananya ketika di bagian opening. Kita dituntut untuk membangun kedekatan, persamaan dengan audiens. Dengan demikian, kita sebagai pembicara diharapkan mampu menguasai audiens dengan baik. Dan ketika ini sudah dilakukan dengan baik, maka hambatan atau kendala dengan sendirinya dapat diatasi dengan baik. Ada istilah kuasai di 3 menit pertama ketika bagian ini. Dan tips yang jitu digunakan rumus CEO atau smile, eye contact, dan open posture. Maksimalkan pandangan mata menyapu ke seluruh audiens tanpa membuat mereka risih. Namun, sebaliknya, libatkan mereka dalam setiap interaksi yang kamu ciptakan. Upayakan semaksimal mungkin menampilkan bahasa tubuh dengan percaya diri dan tidak berlebihan. Maka, kamu akan benar-benar percaya diri ketika mempraktekkan tips itu seperti di atas. Yang kedua, body content. Jika materi yang akan dibawakan berupa sebuah presentasi, maka di bagian ini saatnya kamu memaksimalkan kemampuan berpikirmu. Persiapkan materi sebaik mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami. Jangan lupa, olah vokal dan artikulasi yang jelas sangat dibutuhkan. Pengucapan kata dan kalimat harus utuh, bulat, dan menggunakan intonasi yang jernih. Sampaikan materi secara sistematis, tidak monoton, pergunakan improvisasi secukupnya, gunakan penyambung kalimat dengan baik. Jika kamu diminta menjadi seorang pembaca naskah, MC atau pembawa acara, moderator atau narasumber, maka pastikan kamu menyiapkan dengan baik dengan bantuan cue card, sehingga kemungkinan pengucapan kata yang salah dapat dihindari. Yang ketiga, closing. Last but not least, tidak perlu buru-buru dalam melakukan closing. Jika kamu membawakan sebuah acara, maka ucapkan salam, permohonan maaf, dan terima kasih serta apresiasimu pada akhir acara. Pergunakan kata-kata yang memukau sebagai penutup. Bisa berupa pantun, kalimat bijak, atau bahkan lagu, tergantung bagaimana konteks acara dimaksud. Ciptakan kesan yang mendalam agar dari awal acara hingga akhir, perhatian audiens tetap fokus dengan yang kehadiranmu di depan. Jika kamu ditunjuk sebagai pemateri, maka tidak ada salahnya wrap your conclusion. Simpulkan dengan baik seluruh materi yang telah dibawakan, rangkum dengan singkatan, dengan perumpamaan, dengan analogi, ataupun yang memudahkan audiens mengingat seluruh materi dengan baik, tanpa merasa dijejali sesuatu yang membosankan. Nah, kiranya ketiga hal di atas kamu sudah kuasai dengan baik, maka percaya dirimu akan lebih meningkat. Saatnya menunjukkan versi terbaikmu. Jadilah pembicara yang memberikan dampak kepada audiens. Tidak perlu lagi takut berbicara di depan publik, berbicara mengaktifkan kerja otak, karena bahasa dan pikiran berkomunikasi satu sama lain. Terutama saat berbicara dengan tepat, yang secara alami menghasilkan refleksi berpikir yang lebih cepat dan juga meningkatkan daya ingat. Percaya diri saat bicara di depan publik. Bisa. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.